Oke, baik. Selamat pagi, siang, ataupun malam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Firdaus, NIM 182222136, dan pada kali ini, untuk mata kuliah Sistem Multimedia ini, saya akan sedikit menjelaskan mengenai metode sampling dan juga dekonstruksi sinyal digital. Saya akan mulai share screen terlebih dahulu. Sip. Sepertinya sudah terlihat. Oke, jadi sesuai dengan nama nama PPT-nya yaitu konstruksi dan juga dekonstruksi sinyal digital. Hari ini kita akan bahas mengenai hal tersebut. Oke, yang pertama, pernah nggak sih kita kepikiran tentang bagaimana suara yang kita berikan kepada mikrofon itu bisa dikeluarkan lagi melalui speaker yang ada? Nah, jadi pada hari ini kita akan bahas mengenai hal-hal yang dapat menguak atau mendapatkan jawaban untuk pertanyaan tersebut. Dari mulai di sini ada metode sampling, rekonstruksi sinyal, contoh pada beberapa barang elektronik, dan juga prinsip matematis untuk sampling dan juga dekonstruksi sinyal digital. Yang pertama, sinyal itu ada dua jenis. Yang pertama, sinyal analog. Jadi sinyal analog ini berbentuk gelombang kontinu. Sedangkan berbeda dengan sinyal analog, sinyal digital itu berisi nilai-nilai atau titik-titik yang berbentuk diskrit atau tidak kontinu berbeda dengan sinyal analog. Nah, pertama, kita akan bahas terlebih dahulu tentang bagaimana sih perubahan antara dari mulai sinyal analog pada sinyal digital. Yang pertama, tentunya kita harus melakukan sampling. Selanjutnya, setelah sampling, kita bisa melakukan kuantisasi. Nah, pertama kita akan ke sampling terlebih dahulu. Nah, jadi sampling ini merupakan pengambilan nilai-nilai sinyal yang ada pada sinyal analog. Jadi pertama kita harus mengambil nilai-nilai tersebut sesuai dengan periode yang kita inginkan. Misalnya contohnya pada gambar ini adalah kita mengambil atau mencuplik nilai-nilai tersebut setiap setengah detik. Sini ada rumusnya XS N sama dengan XN kali T. Nah, jadi kita akan mengambil cuplikannya itu berdasarkan periode yang telah kita sesuaikan. Sini ada kita ngambil di 0,5, 1, 1,5, dan seterusnya. Dan di bawahnya ini ada contoh dari circuit sampling. Yang pertama ada MOSFET switch. Nah, ini fungsinya adalah ketika ada sinyal yang masuk atau ada energi sinyal yang masuk, maka switchnya akan menutup. Setelah itu akan disimpan pada kapasitor ini. Nah, setelah berada di kapasitor ini akan diteruskan ke BIFET OP amp ini. Jadi BIFET OP amp ini berperan sebagai buffer. Jadi ketika sinyal dari energi yang disimpan di kapasitor itu dialirkan lagi kepada output, tidak terjadi pengosongan secara cepat. Jadi terjadinya itu secara perlahan dan juga menjaga kestabilan pada sistem ini. Nah, ini dari kelas sampling. Nah, jadi ketika kita sampling itu kita harus melihat beberapa hukum ataupun sesuatu yang harus kita ikuti. Nah, salah satunya adalah Nyquist rate ini. Jadi Nyquist rate ini adalah uh, suatu hukum yang mencegah sampling kita untuk tidak terjadi aliasing. Jadi aliasing ini ketika kita melakukan sampling terlalu sedikit dibandingkan sinyal tersebut. Nah, contohnya ini ada di gambar. Jadi kalau misalnya kita melakukan samplingnya sesuai dengan jumlah yang sesuai dengan ketentuan, yaitu Fs lebih dari 2B, yaitu frekuensi sampling itu lebih besar daripada frekuensi maksimal sinyal tersebut. Maka kita akan menghasilkan hasil sinyal yang baik, sampel sinyal yang sesuai dengan atau mendekati dengan sinyal aslinya atau sinyal analog aslinya. Namun, kalau kita mengambilnya hanya sedikit, seperti ini hanya sedikit, maka akan terjadi gelombang baru atau membentuk gelombang baru yang tidak sesuai dengan gelombang aslinya. Atau sebagai perumpamaan, apabila kita ingin membuat suatu jalur perjalanan, misalnya kita ingin membuat histori jalur perjalanan kita, apabila kita mengcek poin hanya di awal dan di akhir, misalnya kita ada jalan dari titik A, ketika di sini, terus kita jalan ke B, dan kita jalan ke C. Nah, apabila kita melakukan checkpoint atau sampling di titik A doang, titik A dan titik C doang, maka ketika kita lihat kembali, kita tidak mengambil checkpoint di B, maka bisa saja ketika kita datang kembali, kita ingin menyambungkan garisnya lagi, kita menyambungkan antara A langsung kepada C. Kita melewatkan B terlebih dahulu. Karena apa? Karena sampling kita kurang. Maka dari itu,
dalam contoh ini, kita bisa melakukan sampling di A, B, dan C, sehingga kemudian ketika kita ingin menghubungkan jalur yang telah kita lewati tersebut, kita akan membentuk jalur siku yang sama sesuai dengan perjalanan yang kita lakukan di sini. Itu sedikit perumpamaan untuk Nyquist rate ini. Selanjutnya, setelah kita melakukan melakukan sampling, kita akan melanjutkan kepada kuantisasi. Jadi kuantisasi ini bentuk rounding atau pembulatan terhadap level-level yang telah ada. Ini ada rumusnya, jadi kita akan mengkalikan sampel tersebut dengan faktor pengalinya. Faktor pengali di sini adalah Q di rumus ini. Jadi kalau misalnya titik sinyal yang kita cuplik ada di sini, maka akan maka bisa dibulatkan ke atas misalnya. Kita bulatkan jadi di sini titiknya sesuai dengan kuantisasi. Nah, level dari kuantisasi ini kita sesuaikan dengan bitnya, bit kuantisasi per sampelnya. Jadi kita ingin per sampel tuh informasi yang dikandung seberapa banyak sih, seperti itu. Dan juga tingkatannya ini misalnya bit kita itu dua, misalnya bit kita ada 8, maka tingkatannya itu menjadi 2 pangkat 8. Ada 2 pangkat 8 itu berarti sama dengan 256 tingkatan. Jadi bakal ada 256 tingkatan. Misalnya kalau ada nilai yang kita cuplik itu di antara 5 sama 6, maka kita harus rounding antara kelima atau keenam sesuai dengan faktor pengali yang kita pakai. Selanjutnya ada bitrate. Ini masih berhubungan dengan kuantitasi tadi. Jadi bitrate ini adalah sampling rate. Sampling rate adalah jumlah sampel per detik kita kalikan dengan eh, bit kuantisasinya, bit kuantisasi per sampel tadi, yaitu seberapa banyak informasi yang ingin kita ambil per sampelnya. Nah, ada contohnya, contohnya adalah suara ini. Misalnya sampling rate 8, kuantisasinya 8 bit per sampel, maka bit rate-nya adalah 64 kilobyte per second. Jadi informasi yang terkandungnya itu adalah 64 kilobyte per detiknya. Selanjutnya, selanjutnya ada transformasi Fourier dan digital filter. Jadi, ketika kita merecord sesuatu, maka sinyal analog tadi akan berubah menjadi bentuk digital, sinyal digital. Nah, ketika kita uh, mendapatkan sinyal digital itu biasanya berada pada domain waktu, Ft sama T, X-nya T. Nah, dari domain waktu tersebut bisa kita rubah ke domain frekuensi. Menggunakan apa? Menggunakan transformasi Fourier. Nah, transformasi Fourier inilah yang nantinya bisa kita filter. Kita bisa filter misalnya kita ingin mengambil uh, frekuensi yang rendah saja, maka kita bisa mengambil yang rendahnya saja. Kita ingin mengambil yang frekuensi menengah, kita bisa mengambil yang menengahnya. Dan selanjutnya apabila kita ingin mengambil frekuensi yang tingginya. Ini juga kita lihat pada gambar, di sini kita bisa melihat bahwa energi yang tersimpan pada sinyal tersebut mayoritas atau banyaknya itu berisi pada sekitar 0 sampai 50 nih, sepertinya 0 sampai 50 Hz frekuensinya. Oke, itu transformasi Fourier. Nah, kita akan masuk kepada prinsip matematis dari sampling untuk lebih memantapkan pengalaman kita terhadap sampling dan juga proses kuantisasi. Oke, yang pertama konvolusi. Jadi ketika kita melakukan sampling, kita kan ingin mendapatkan nilai pada titik sini, titik tepat titik ini. Kita tidak bisa mengambil di sini atau sini. Kita harus sesuai dengan ketika sampling kita harus sesuai dengan nilai titik yang sesuai pada sinyal analog tersebut. Kita bisa menggunakan fungsi konvolusi. Jadi fungsi konvolusi ini adalah uh, suatu fungsi yang mengalihkan satu fungsi dengan fungsi lainnya. Pada kasus ini adalah ft kita kalikan dengan kt. Ft kita kali dengan kt. Nah, kt inilah yang nanti kita bisa isi dengan fungsi pengali apa yang kita butuhkan untuk kasus yang kita dapatkan. Kita bisa masukkan dan nanti di sini akan kita isi dengan suatu fungsi lain yang bernama delta Dirac yang akan kita bahas untuk selanjutnya. Nah, kita masuk kepada delta Dirac. Jadi delta Dirac ini adalah suatu fungsi yang memiliki dua ciri utama. Yang pertama adalah ketika t-nya sama dengan 0, maka dia menjadi Tahingga. Tahingga. Namun ketika t-nya selain 0, maka dia tidak punya nilai atau 0. Dan juga luasnya itu selalu 1. Apabila kita integralkan delta Dirac, maka hasilnya selalu sama dengan 1.
Makanya sesempit apapun, ini kan sangat sempit ya. Ini nggak ada ruang namun sangat sempit dan juga sangat tinggi karena dia tahingga. Namun dia akan tetap memiliki luas sama dengan satu. Jadi delta Dirac ini kita pakai sebagai pengali di di fungsi konvolusi sebelumnya sehingga kita dapat menentukan letak nilai tersebut. Jadi kalau misalnya eh, titik pada jadi apabila delta Dirac ini tahingga, maka berarti nilai konvolusi atau nilai sinyal itu berada pada titik itu. Jadi titiknya ada pada titik dari konvolusi itu berada pada titik itu apabila delta Diracnya ini tahingga. Jadi misalnya ini, kita ingin mengambil titik ini. Kalau misalnya titiknya ada di sini, titiknya ada di sini, itu delta Diracnya sama dengan nol. Tapi apabila titiknya pas di sini, maka delta Diracnya itu jadi tahingga. Jadi ini adalah sebagai pemberi tempat atau alat untuk kita mencari tempat di mana sebenarnya titik dari sinyal tersebut. Karena delta Dirac ini berisi dengan apa namanya apa namanya ciri tersebut, di mana dia akan sebagai pengumpul atau berisi energi yang sangat kuat pada satu titik dan juga dia mencegah kemungkinan keadaan dari titik lainnya karena titik lainnya sudah pasti sama dengan nol pada fungsi ini. Jadi dia akan memastikan bahwa kita ini hanya memilih pada satu titik, tidak pada suatu titik yang pas atau tidak suatu bulat yang besar ataupun titik yang kecil, dia akan memastikan bahwa kita mendapatkan titik yang akurat atau titik yang sesuai. Nah, suka perhitungannya di sini kita akan melihat fungsi konvolusi yang telah kita pelajari sebelumnya. Jadi fungsi konvolusi ini kan mengalihkan antara dua fungsi. Yang pertama adalah sinyalnya dan juga respon terhadap sinyal tersebut. Jadi KT ini akan menjadi respon terhadap sumber sinyal tersebut. Di sini KT akan kita pada KT ini akan kita gunakan delta Dirac. Jadi delta Dirac seperti yang sudah kita pahami sebelumnya. Jadi kan di delta Dirac itu kalau misalnya T-nya sama dengan nol, maka uh, nilainya tahingga. Tapi ketika T-nya itu di luar nol atau tidak sama dengan nol, maka hasilnya akan tidak ada atau nol. Jadi delta Dirac ini akan kita gunakan sebagai alat pengekstrak posisi dari nilai atau titik dari nilai sinyal analog tersebut pada bagian tersebut, pada satu titik tersebut. Dan juga delta Dirac ini memiliki shifting properties yang membuat akhirnya perhitungan kita jadi oke, kita min tau. Nah, sebelumnya kan kita ingin mengincar tempat di mana delta Dirac sama dengan tahingga. Maka di dalam delta Dirac tersebut harus sama dengan nol. Nah, kalau kita buat, sini ada T, ada di shifting properties, min tau sama dengan jadinya nol. Oke, T min A min tau sama dengan nol. Maka T sama dengan tau, tau sama dengan T min A. Karena tadi delta Diracnya itu dalamnya T min A sama dengan min tau. Kalau kita di sini T min A-nya kita masukkan tau, maka hasilnya delta Dirac isinya nol. Yang menyisakan jadinya sisanya cuma ada F. Yang menghasilkan akhirnya sisanya adalah di sini FA. Jadi, jadi nilai FA ini, jadi nilainya adalah FA ketika T-nya itu sama dengan A. Jadi kita di sini pada konvolusi ini kita berhasil membuktikan bahwa ketika T sama dengan A, maka nilainya menjadi FA. Dan itu terbukti. Jadi fungsi konvolusi ini digunakan sebagai pembuktian apakah memang titik yang kita ambil itu, nilai titik yang kita ambil itu telah sesuai dengan nilainya atau tidak. Nah, di sini ada kesimpulan dari konvolusinya. Jadi konvolusi dengan uh, Dirac TA ini bisa mendapatkan nilai FT saat T-nya sama dengan A. Jadi akan mendapatkan ya tadi FA, akan mendapatkan FA ketika T-nya sama dengan A, yang menandakan nilai samplingnya akurat. Dan juga hal ini menjadi dasar